Saya akan mulai. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Era akan sebelum masuk ke mata kuliah pertemuan kita di minggu ini, Bu Era akan coba merefresh kembali ya tentang RPS ya. RPS. Nah, ya, sebenarnya apa sih kemarin Bu Era mengupload RPS ya? RPS di Google Classroom. Jadi dengan adanya RPS ini kalian sudah mengetahui ya mata kuliah ini itu arahnya kemana gitu ya. Jadi pertemuan satu itu kita harus ngapain ya, pertemuan dua itu harus ngapain ya. Di sini sudah Bu Era tuliskan. Artinya ketika Anda nanti sudah memasuki masa perkuliahan itu ketika saya ada tidak sesuai dengan RPS, Anda bisa, Bu ini belum dibahas gitu ya, boleh seperti itu ya. Jadi di sini sudah Bu Era petakan mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke 16 ya, dimana pertemuan 8 itu adalah TTS dan pertemuan ke-16 itu adalah TAS gitu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 nanti ya. Nah, di sini kita nanti Bu Era akan menjelaskan tentang masih di harga pokok proses di sini ya. Harga pokok prosesnya adalah lanjutan. Seperti itu ya. Nanti tetap Bu Era akan berikan soal latihan juga ya setelah di akhir ini, tapi untuk soal latihan nanti Bu Era inputkan atau upload di Google Classroom. Ya. Kemudian kita langsung aja ke ini sayang materi metode harga pokok proses 2. Nanti ini yang Bu Era juga upload di Google Classroom ya untuk materi harga pokok proses 2. Di sini masih bertemu dengan namanya laporan harga pokok proses ya. Bedanya dengan yang pertemuan kita sebelumnya. Bentar. Bisa hilang. Mana tadi? Oh, ini. Ya. Bedanya dengan harga pokok proses sebelumnya, itu di harga pokok proses 2. Di sini ini ya, jadi pembahasan sebelumnya itu seolah-olah tidak ada PDP awal. Kalau di sini di harga pokok proses 2 itu ada PDP awal. Jadi kalau tidak ada PDP awal itu seolah-olah apa? Seolah-olah perusahaan itu baru berdiri begitu ya. Tapi kalau sudah ada PDP awal, artinya PDP awal merupakan saldo dari PDP periode sebelumnya begitu ya. Nah, itu di harga pokok proses 2. Nah, nanti kita membahas di sini tuh ada 2 ya metode, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Ya, masih ingat ya tentang apa itu metode rata-rata tertimbang ya. Jadi anggapan dipakainya di metode ini itu adalah PDP awal periode diproses menjadi produk jadi ya, bersamaan dengan bahan atau unit masuk proses periode. Ini tidak ada pembedaan antara produk selesai yang berasal dari PDP awal dengan produk selesai yang berasal dari produksi baru. Sama di sini nanti kita masih menghitung UP juga ya. Jadi kalau menggunakan metode rata-rata seolah-olah itu PDP awal kita gabung dengan masuk proses periode sekarang ya. Kemudian kita bagi rata begitu untuk menjadi produk jadi ya, harga pokok produk jadi, lalu kita bisa menentukan PDW akhirnya. Nah, biaya per unitnya itu dihitung bagaimana, yaitu biaya yang melekat pada PDP awal ditambah dengan biaya yang dikeluarkan pada periode sekarang lalu dibagi dengan unit produk ekuivalensi. Nah, sudah disebutkan ya pada pertemuan kita sebelumnya bahwa untuk menghitung unit produk ekuivalensi itu sama dengan semua produk yang telah selesai sebesar 100% tingkat penyelesaiannya tanpa memperhatikan tingkat penyelesaian yang ada pada PDP awal ditambah dengan PDP akhir sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Ya, kemudian untuk biaya yang dibebankan ke departemen, biaya yang melekat pada PDP awal ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses
produksi periode yang bersangkutan. Kemudian juga ada membeban pertanggungjawaban biaya ya. Jadi tetap ada 3 bagian ya, seperti yang pada materi sebelumnya. Pertama adalah kuantitas fisiknya, kemudian ada pembebanan biaya, lalu yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Nah, ini kita langsung aja pada contoh soal ya. Di sini pada awal bulan Januari 2009, PT Sansevera memiliki PDP atau produk dalam proses sebanyak 100 unit yang dalam kondisi tingkat penyelesaian BB-nya 100% dan BK-nya 75%. PDP awal sebanyak 100 unit tersebut memiliki harga pokok 734,50 sen dengan rincian di mana BB-nya 280, kemudian BTK-nya 154,5 sen, BOP-nya Rp300 ya. Pada bulan Januari 2009 ya, saya lanjutkan ya. Pada bulan Januari 2009 unit masuk prosesnya adalah 800 unit dan produk selesainya atau produk jadinya sebanyak 700 unit ya. Pada akhir Januari 2009 terdapat PDP sebanyak 200 unit dengan tingkat penyelesaian 100% untuk BB dan biaya konversi barunya 40%. Biaya produksi yang terjadi sebagai berikut, ada BB, ada BTK, dan BOP. Lalu yang diminta Anda membuat laporan harga pokok produksi untuk bulan Januari. Jadi kalau digambarkan seperti ini, nanti Anda bisa membuka kembali ya. Jadi pada PDP awal masuk, kemudian masuk prosesnya juga masuk ya. Nah, nanti seperti apa proses produksinya untuk menjadi produk jadi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di laporan harga pokok produksi. Masih ingat ya? Tadi laporan fisiknya ya, masih ingat ya, nanti dicocokkan kembali. PDP awal, BB, BK 75% yaitu sebanyak 100 unit, kemudian unit masuk prosesnya 800 unit ya. Jadi PDP awal ditambah unit masuk itu sama dengan 900 unit. Kemudian produk jadi ada PDP akhir. Sini. Mohon di mute dulu. Ya, BK-nya 40% ini ya, 200 unit ya, masih PDP yang belum jadi, produk jadinya 700 unit, totalnya sama, harus sama di sini ya, sama-sama 900 unit. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung pembebanan biaya ya? Untuk menghitung pembebanan biaya ya sama, kita buat bentuk daripada tabelnya, cuman di sini agak banyak daripada harga pokok proses 1 ya. Di sini dimana kita masukkan ada PDP awal ya, kemudian dimasukkan juga biaya periode sekarang, lalu kita jumlah di sini. Nah, gini kita jumlah. Jumlah inilah yang kita gunakan untuk membagi UP ya, sehingga muncul harga pokok per unit gitu ya. Nah, tidak sulit ya. Nah, ini totalnya sama ya, cuman untuk kolomnya agak banyak di sini ya. Kemudian di bagian ketiga, harga pokok produk ya. Di sini juga sama, kita masukkan harga pokok produk jadi 700 unit dan dikalikan dengan 9. Nah, muncullah angka ini ya. Kemudian untuk perhitungan HP PDP akhir sama. Yang kita masukkan adalah yang masih proses ya, 200 dikalikan 2,0 dari mana? Dari sini ya. Nah, dari biaya unit per UP, kemudian untuk prosentasenya kita gunakan yang ada di bagian PDP akhir BB di sini ya. Nah, kita kalikan sama. Jadi untuk angka ini itu harus sama dengan angka jumlah ya. Nah, cara mengkoreksi kita seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, cuma nanti untuk berikutnya harus sering latihan ya, supaya lebih paham. Nah, ini ada contoh. Ini ya, dia baru satu departemen di sini, tidak 2 departemen ya. Nanti mungkin ada contoh yang 2 departemen. Nah, ini 2 departemen ya. PT Ika Pharma memproduksi minyak gosok melalui 2 departemen produksi. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Di sini PDP awalnya, yaitu untuk departemen satunya 68.000, sedangkan departemen 2-nya muncul di sini. Lalu masuk prosesnya
produk ditransfer ke departemen 2 595. Kemudian unit ditambahkan dalam produksi 85, produk jadi ditransfer ke gudang 748 dan seterusnya ya. Di sini ada persediaan PDP akhir. Biaya bahannya 100%, biaya konversinya 60%. Ya. Di sini berarti kalau alokasinya di bagian ini berarti dia milik dari departemen 1, sedangkan yang kalau di kolom ini berarti dia milik departemen 2 untuk biayanya. Nah, departemen satunya bahannya nanti ini biayanya kosong ya, BB-nya, BTK dan BOP. Nah, sedangkan yang ini ada harga pokok dari departemen 1 ya, ini sudah ada angkanya. Nah, seperti itu. Kemudian biaya yang terjadi selama periode ini. Jadi ada awal, ada biaya sedang berjalan. Nanti Anda lakukan penghitungan di laporan harga pokok produksi dengan cara kita masukkan sama-sama lalu kita bagi bersama. Kita bagi antara awal dan berjalan ya gitu. Nah, ini departemen 1 ya. Tadi kita masukkan semua angka-angka untuk alokasi di departemen 1, yang mana antara masuk proses dengan yang keluar proses itu harus sama ya. Nah, ini sama cara menghitung tadi sudah Bu Era jelaskan ya. Begitu. Ini juga ada 595 didapat dari mana? Dari ini ya, produk ditransfer ke departemen 2. Nah, seperti itu. Jadi angka-angka yang di sini di kolom departemen 1 ini yang kita masukkan di laporan harga pokok produksi pada departemen 1. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk menghitung biaya per UP, yaitu PDP awal ditambah dengan periode sekarang. Hasil jumlahnya dibagi dengan UP, muncullah biaya per UP, gitu ya. Ya, ini untuk menghitung UP sudah dicantumkan di sini, jadi saya kira tidak ada kesulitan. Untuk departemen 2-nya, nah ini ya, jadi angka-angka ini nanti coba kita sinkronkan lagi dari soal yang ada. Nah ini ya, jadi angka-angka ini nanti akan kita masukkan di laporan harga pokok proses 2. Nah, seperti itu ya. Nah, nah ini kan tadi sudah ada angkanya ya. Nah, periode sekarang 4 miliar ini ya, 4 miliar. 4 juta maaf. Oh, ini ada nolnya 2 ya, berarti 4 juta ini berasal dari periode sekarang. Jadi angka ini nanti masuk di departemen 2 pada periode sekarang, begitu ya. Nah, ini sudah diketahui tadi di soal, lalu jadi ada 4 komposisi di bagian pembebanan biaya ya. Nah, ini kita jumlahkan sama caranya, untuk hasil jumlahnya dibagi dengan total UP. Seperti itu ya. Untuk penghitungan UP-nya Anda bisa lihat keterangan di bagian bawah. Nah, kita sambil ngecek ya, apakah angka yang ada di harga pokok produksi atau pertanggungjawaban ini harus sama dengan total jumlah yang ada di pembebanan biaya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Ya, ini baru Bu Era kirim yang harga rata-rata tertimbang ya, metode rata-rata tertimbang. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, coba sekarang halo, dengar Bu Era? Ini masih pada mendengar suara Bu Era? Dengar Ibu. Masih dengar ya? Oke, ini suara siapa, Mbak Nabila ya? Dengar. Iya, Arya Bu. Ya, Priscila. Oh, Mbak Arya. Ya, Mbak Arya atau Mbak Priscila. Bedanya antara harga pokok proses 1 dengan harga pokok proses 2. Ada yang tahu tadi? Sempat mendengar Bu Era menyampaikan ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bedanya apa?